itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan. Konflik Jusuf Kalla dan Agung Laksono, dualisme kepemimpinan PMI. Konflik antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, JK, dan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono terkait dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia, PMI, periode 2024 hingga 2029 telah menjadi sorotan publik. Kedua tokoh ini terpilih sebagai Ketua Umum PMI dalam Musyawarah Nasional, Munas, ke-22 yang digelar pada Minggu, 8 Desember 2024. Namun, proses pemilihan ini memunculkan kontroversi yang berujung pada laporan polisi dari JK terhadap Agung Laksono. Apa yang sebenarnya terjadi? Awal mula kisruh di Munas PMI. Kisruh ini bermula saat PMI menggelar Munas XXI dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum periode 2024 hingga 2029. Dalam pemilihan tersebut, dua nama besar muncul sebagai calon, Jusuf Kalla dan Agung Laksono. Para calon diwajibkan mengumpulkan surat dukungan dari peserta atau utusan yang hadir untuk bisa maju ke tahap pemilihan. Hingga batas waktu yang ditentukan, JK berhasil memperoleh dukungan lebih dari 50% jumlah utusan yang berhak hadir, sementara Agung Laksono tidak mampu mengantongi 20% suara dukungan yang menjadi syarat minimal. Berdasarkan anggaran rumah tangga PMI, calon yang mendapat lebih dari 50% dukungan secara otomatis dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Oleh karena itu, JK dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih. Namun, situasi berubah ketika kubu Agung Laksono mengklaim adanya kejanggalan dalam proses pemilihan. Mereka menuding terjadi pembatasan dalam pembahasan pasal-pasal anggaran dasar, anggaran rumah tangga, art, PMI, khususnya terkait masa jabatan Ketua Umum. Kubu Agung juga menilai ada pembatasan terhadap suara-suara dari pendukung mereka yang ingin menyampaikan aspirasi. Munas tandingan dan dualisme kepemimpinan. Tidak puas dengan hasil Munas di Hotel Shahid Jakarta yang menetapkan JK sebagai Ketua Umum, kubu Agung Laksono menggelar Munas tandingan di Hotel Sultan Jakarta pada hari yang sama. Dalam Munas ini, Agung Laksono dinyatakan sebagai Ketua Umum PMI versi mereka, dengan klaim mendapat dukungan dari 254 suara. Langkah ini memicu konflik serius, terutama setelah Agung menyatakan bahwa Munas tandingan bertujuan memperbaiki PMI yang menurutnya memerlukan reformasi organisasi. Ia menolak tuduhan bahwa langkahnya merusak organisasi. Sebaliknya ia menyebut Munas tandingan sebagai upaya demokratis untuk mendengarkan aspirasi anggota PMI di berbagai daerah. Langkah hukum dari JK. Merasa dirugikan, Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono ke polisi. JK menilai tindakan Agung yang menggelar Munas tandingan adalah ilegal dan melanggar hukum. Ia juga menuduh Agung sebagai sosok yang sering menciptakan perpecahan, mengacu pada pengalaman serupa di internal Partai Golkar. Laporan ke polisi ini menjadi bukti bahwa konflik ini tidak lagi hanya menyangkut internal organisasi, melainkan telah meluas ke ranah hukum. JK menyatakan bahwa tindakannya bertujuan menjaga marwah dan integritas PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang semestinya bebas dari intrik politik. Respons Agung Laksono. Agung Laksono menanggapi laporan JK dengan tenang, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melapor jika merasa dirugikan. Namun, ia menegaskan bahwa permasalahan ini seharusnya tidak dilihat sebagai isu kriminal, melainkan murni persoalan organisasi. Agung juga berencana melaporkan hasil Munas versi kubunya kepada Kementerian Hukum dan HAM, dengan harapan dapat memperoleh pengakuan resmi. Ia menekankan bahwa lebih dari 250 dukungan yang ia peroleh menunjukkan besarnya dukungan anggota PMI terhadap langkahnya. Dampak pada PMI. Konflik ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan anggota PMI. Sebagai organisasi kemanusiaan yang seharusnya fokus pada pelayanan, dualisme kepemimpinan dikhawatirkan akan mengganggu operasional PMI di berbagai daerah.
Publik berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara damai demi menjaga kredibilitas dan profesionalisme PMI. Kasus dualisme kepemimpinan di PMI ini mencerminkan bagaimana intrik politik dapat menyusup ke organisasi kemanusiaan. Diperlukan mediasi yang bijak untuk menyelesaikan konflik ini agar PMI dapat kembali fokus pada misi utamanya, melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang. Semua pihak diharapkan menempatkan kepentingan organisasi di atas ambisi pribadi demi menjaga PMI sebagai simbol solidaritas dan kemanusiaan. Pertarungan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono untuk posisi Ketua Umum PMI mencerminkan sisi kompleks dari dinamika organisasi yang melibatkan tokoh senior. Keduanya memiliki reputasi besar dan pengalaman panjang dalam dunia politik serta organisasi. Namun, perebutan jabatan di lembaga kemanusiaan seperti PMI menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Kepemimpinan atau ego? Sebagai lembaga kemanusiaan, PMI seharusnya menjadi tempat pengabdian, bukan arena persaingan politik. Ketika tokoh-tokoh besar bersaing secara terbuka, fokus organisasi bisa tergeser dari misi kemanusiaan ke kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap PMI. Keberlanjutan organisasi. Keterlibatan dua tokoh besar ini juga menunjukkan bahwa mereka memiliki visi untuk membawa PMI ke arah yang lebih baik, meskipun metodenya berbeda. Namun, konflik ini berisiko menciptakan fragmentasi dalam organisasi, yang dapat mengganggu program-program PMI di berbagai daerah. Simbol senioritas atau peluang regenerasi? Perebutan ini memperlihatkan dominasi figur senior dalam organisasi nasional. Di satu sisi, pengalaman mereka merupakan aset berharga. Namun, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan, kapan regenerasi kepemimpinan di PMI akan menjadi prioritas? Dampak pada publik. Sebagai organisasi yang melayani masyarakat dalam situasi darurat, PMI membutuhkan stabilitas internal. Konflik semacam ini bisa menciptakan citra negatif yang merugikan reputasi organisasi di mata masyarakat. Secara keseluruhan, kedua tokoh ini perlu menyadari bahwa kepentingan PMI sebagai lembaga kemanusiaan harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Solusi terbaik adalah mengutamakan dialog dan mencari jalan tengah demi menjaga kredibilitas dan profesionalisme PMI. Like, komen, share dan subscribe. Agar channel ini semakin besar.